Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, kalau kita diam, itu dari hati yang dalam saya ini cinta kepada antum. Itu aja satu. Saya nggak akan memutuskan kalau masih ada keinginan untuk tadi kembali kepada manhaj ya, ahli sunnah wal jamaah. Baik itu di dalam kita bertauhid, di dalam kita berfikih, di dalam kita bertasawuf, ya marhaba. Kedua belah tangan saya ini terbuka. Baik, luar biasa sekali saat ini, luar biasa penyampaiannya. Terima kasih sudah ngingetin. Mas Syayikh berikutnya akan menyampaikan ya. Silahkan dari Mas Syayikh, kurang lebih waktunya 10 menit, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru, para masyayikh, para asatiz, hadirin, para tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli majlis Allah, rekan-rekan dari Rubat Nuraniyah. Alhamdulillah hari ini telah kita adakan diskusi ilmiah yang telah kita dengar bersama-sama, dan yang tentunya saya masih ada harapan bagi saudara saya Ustaz Musa dan Ustaz Asfi. Viralnya Rozi ini, itu saya 6 bulan sebelum saya sering berbicara dengan Gus Yai Nafis, dan saya posting meledak. Itu saya yang membuat meledak itu. Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut. Ya jelaskan saja si Badar itu siapa, Gausnya itu. Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang mursyid Dajjal. Kalau saya begitu, saya nggak peduli. Karena dialah yang akan menyesatkan orang. Seukuran Ustadz Rozi yang dokter masak di babul ilmi di awal kitab Bukhari mengenai masalah babul fitan itu. Sampai dia lupa kalau 50 wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan. Itu kan kita dusta kepada Rasulullah SAW. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Relakah itu? Saya dengar narasi Ustadz Asfi. Bahkan dia sudah lebih hafal dengan 50.000 hadis. Itu di babul awal. Jadi jangan kita membuat satu framing yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar. Kesianan orang awam. Ustadz Musa, banyak udah yang keluar. Itu masalah akidah. Saya nggak peduli, saya bilang gitu. Ini hanya saya, saya masih prihatin kepada Ustadz Rozi. Makanya saya bilang sama Ustadz Musa waktu datang ke rumah dengan Ustadz Asfi, tolong di skip. Ini akan keluar dari garis agama, akidah. Kalau nggak akidah saya masa bodo amat. Itu aja. Apakah kita rela nanti banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad karena sebab Ustadz Rozi dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang perhatian saya. Karena berapa tahun Ustadz Rozi ngaji sama saya. Saya kalau memang begini, saya tabarrok semua. Saya nggak akan rela kalau dia akan menyebut nama-nama saya, lalu menyebut nama-nama Syekh Yasin. Dan saya yakin dia nggak ada mursyid dari Syazili. Tidak ada. Kalau ada itu adalah kepalsuan. Karena nggak gampang seorang mursyid, seorang mursyid mengangkat mursyid lagi untuk menjadi mursyid. Sudahlah, sekarang fokus di dalam dakwah, lawan tuh salafi. Itulah salafi takfiri yang harus kita fokus. Bukan masalah tasawuf yang kita nggak ada ilmunya. Ustadz Rozi ngaji sama siapa? Tasawuf. Ayo deh. Ayo, kita buka siapa gurunya. Dia ngaji sama si Heri Joko Kendil itu. Itu yang saya nggak rela. Itu aja. Kalau yang selain dia terserah.
Itu yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang itu. Tapi kalau dia kekeh seperti itu, media nanti yang akan melawan. Nah inilah masyarakat kita ini aswaja, tentunya orang-orang NU dari Jatman itu punya kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan ulah. Ini ada yang ya bohirnya ada lah ya. Dan ini kita harus apa? Harus benar-benar berhati-hati masalah ini. Jadi masalah tasawuf yang dihembuskan itu melalui channel-channel apa namanya yang di channel apa KP Rumi itu saya itu setiap hari saya baca, saya dengerin yang selalu apa? Banyak kontek-kontek itu yang sudah di luar nalar yang sehat dan di luar hati nurani yang bersih. Itu. Jadi saya berpesan sama saudara saya ini Ustaz Musa sama Ustaz Asfi dalam masalah ini. Kita komitmen lah, ini amanah ilmiah. Kalau salah katakan, Ustaz Rozi, ini salah. Saya percaya kalau masalah lu kok Ustaz Asfi lebih menang daripada Ustaz Rozi. Saya pernah ngikutin kajian beliau dengan Habib Gias waktu itu di maktabah. Saya ikutin Ustaz Asfi. Kamu masih jauh, masih banyak yang harus Anda lewati. Ustaz Musa juga. Jadi kalau kita nggak bergeming masih di dalam ruang lingkup yang seperti itu, ya itu bahagian namanya kita pembiaran terhadap kesesatan. Kan disuruh, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah kalau kita diam, itu dari hati yang dalam saya nih, cinta kepada antum. Itu aja satu. Saya nggak akan memutuskan kalau masih ada keinginan untuk ya, tadi kembali kepada manhaj ya, ahli sunnah wal jamaah. Baik itu di dalam kita bertauhid, di dalam kita berfikih, di dalam kita bertasawuf, ya marhaba. Kedua belah tangan saya ini terbuka. Itu saja yang saya perlu sampaikan kepada saudara saya Ustaz Asfi, Ustaz Musa. Ini masih ada waktu untuk kita introspeksi kembali. Mari ya sama-sama untuk menyikapi hal-hal yang sudah di luar nalar sehat dan sudah di luar hati yang bersih. Lebih baik kita tinggalkan saja. Kita sudahkan sajalah urusan-urusan yang akan menjadi apa? Masyarakat itu menjadi gaduh. Tugas saya cuma itu saja, untuk selalu mengingatkan. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pintu jalan yang terbaik ya. Dan juga Allah berikan petunjuk kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi ahbab kita, ya baik dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada beberapa menit bagi para masyayikh untuk barangkali menyampaikan. Silahkan Kiai Nafis. Alhamdulillah telah terlaksana kajian kita. Semoga ini membawa keberkahan. Hal-hal yang di awal tadi adalah dinamika forum, itu biasa. Yang penting adalah bahwa kita mencari petunjuk, mencari kebenaran. Tentunya kebenaran yang nakliyah, akliyah, dan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, semoga ini juga akan berlanjut menjadi tradisi ilmiah. Bukan tradisi di Facebook, tradisi di sosial media. Itu kalau bahasa teori sosial itu bonoisme. Bonoisme itu kalau disuruh turun aksi atau kepedulian sosial gak akan ada yang bonoisme itu. Hanya ngomong aja, nafsu aja. Kalau di sini kan enak. Jadi tidak menutup kemungkinan akhina Musa, akhina Asfi, kita dari Jatman terbuka. Antum kapan mengundang kita untuk diskusi dengan bahan yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti ada hal-hal yang perlu dijadikan catatan, mari technical meeting bersama, duduk bersama,
membahas satu persatu dengan konteks yang lebih baik, yang kemudian kita akan diskusikan di mana. Oh, di Jatman kah, di Rubat kah, ataukah di Majelis Asmaul Husna? Monggo silakan, kita terbuka sekali. Yang penting berbasis dengan intelektualisme, berbasis dengan tentunya persatuan ummah, ittihadul ummah, itu yang paling penting. Dan yang ketiga, forum ini insya Allah akan kita jadikan semacam resume, semoga bisa menjadi buku yang bagus, menjadi hal yang positif bagi Jatman Idarah Wusta, karena saya juga mau berakhir ya, sebagai mudir ya, gantian ya, gantian, jangan saya doa gitu. Nanti ada regenerasi ya, itu semoga itu nanti menjadi buku yang bagus, pemahaman yang bagus, sebagaimana para masyayikh kita yang dahulu hasil-hasil daripada Bahsul Masail itu dibukukan. Nah, ini juga menjadi tradisi kita. Dan yang keempat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para ikhwah yang hadir, terutama dari para tamu, dari saya mohon maaf belum hormatul duyuf yang seoptimal mungkin, dari Rubat, jazakumullah khair, kemudian daripada Ustadz Asfi yang juga dari mewakili Majelis Silaturahim Asmaul Husna, saya ucapkan terima kasih sekali. Intinya bagaimana kita saling bisa bertukar fikir dan menyelaraskan hati, itu yang paling penting. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi Syu'biyah Pusat, Syu'biyah Selatan, Syu'biyah Timur, Syu'biyah Barat, ya, dan para masyayikh. Ini mudirnya Darsun aja sampai hadir ini. Mulai awal ila akhir. Nggih, matur nuwun Gus. Ngapunten. Nah, sudah meluangkan waktu. Dan juga para masyayikh khususnya Romo Yai Muhammad Yunus At-Tijani, Yai Jamal, dan Gurunda Ya Ahmad Marwazi. Dan saya berharap ini nanti gak berterus. Wah, nanti lama-lama ini nanti ngomong ya, menuruti sosmed itu gak akan ada selesai. Buang waktu, mending kumpul, ketemu, ngobrol. Nasihat tadi saya pikir bagus. Ayo kita mencerahkan umat, tapi batasi. Kalau memang sudah waktu akhir zaman dibuka, ya bungkusen sing apik. Ya, karena masyarakat ini nelen. Saya lihat banyak yang awam bicara sing daki-daki, kalau kata kiai saya itu ojo ngomong daki-daki fis ya. Itu juga perlu ada forum khusus. Itu tapi monggo terserah, ini nasihat. Dan saya berharap kita semua selesai ya selesai, hati sing dingin, sing pas, insya Allah tadi sudah membawa keberkahan. Dan yang penting ini bukan forum salah menyalahkan. Kalau gayanya Gus Wahab ya gitu. Yo salah, yo gak ngono ta Gus. Kabeh ya wong enak rasane kan gitu. Ya lek ini metu zawiyah saya gitu. Jadi apa namanya, ini akselerasi tasawufi yang membawa akhlaki, karena tasawuf intisarinya adalah akhlak. Apapun makrifatmu, apapun mukasyafahmu, tapi kalau tidak dengan adab, dengan akhlak, saya pikir itu sudah maghrur. Ya saya berharap juga lah di forum yang terhormat ini, akhina Abu Ya Razi Hashim, ya dulu ya di sini, ya dulu ngajine ke Yai Ahmad Marwazi, masuk lebaran Kak. Assalamualaikum Yi. Nah, minal aidin, wong ini yai saya. Wis kayak kakak saya, insya Allah luntur. Terus ayolah diajak minal aidin wal faizin minal makbulin sowan, itu seneng tuh. Malah yarham sogirona walam yuakir kabirona. Apa salahnya gitu loh. Yai, insya Allah, Yai Ahmad Marwazi Betawi asli gitu lah. Insya Allah terjalin lagi. Cok sampai putus silaturahim. Setan sing putus silaturahim. Wis pastilah silaturahim itu putus gara-gara iblis. Itu aja. Dan saya berharap juga semua ini menjadi rasa kita untuk silaturahim. Dan saya berharap nanti sebelum pulang, karena ada kajian tentang vaksin halal, advokasi dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Jadi YKM itu lahir dari Zawiyah. Yayasan Konsumen Muslim Indonesia itu menang di judicial review, melihat bahwa undang-undang jaminan produk halal itu tidak terpakai. Nah saya itu fokusnya ke sana. Timbang musuh sing daki-daki nih, umat Islam umat Kanjeng Nabi disuntiknya mbek sing babi-babi. Just. Kira-kira panjenengan semua yang ahli-ahli nih yang hadir, nanti ditanyai Kanjeng Nabi, anak vaksin haram kok
Semua kalian diem aja piye gitu. Nah, saya itu lebih kepada salah satunya kepada tasawuf itu akhlak dan mempunyai khairun nas anfa'um linnas, menjadi khidmah, menjadi pelayan sosial. Itu lebih utama itu. Nah, insya Allah habis ini akan ada apa? Pernyataan yang dipimpin oleh Kiai Jamaluddin Hasyim sebagai pembina dari YKMI, menang itu di Mahkamah Agung itu. Baru sekarang nih NGO Islam menang itu. Dan alhamdulillah itu kemenangan ummah. Lah inilah hal-hal yang gini nih jangan sampai kita lupa gara-gara bahas mukasyafah, tanazul, bahasa ruh, sing repot-repot tadi umat iki disuntiki haram meneng tok ae. Diem aja. Suwe-suwe dipangani babi meneng ae. Nah, saya ngelihat itu kalau ngelihat saya ini kan seneng belanja di Shopee makanan gitu ya. Wah, di sini Grab itu. Babi satu. Dulu orang jual babi itu singitan, sembunyi. Sekarang itu declare. Kayak begini-gini nih lah. Wis sapa aja dengar wis minal wis teko polisi, teko intelijen, teko sapa wis ila kalimatillah wis gak peduli saya. Kalau ini lillahi taala. Nah, ini perjuangan para kiai yang ada di Jatman. Kan ngoten nggih, Yai. Jadi ini yang perlu kita juga menjadi salah satu yang terbaik. Demikian saya ucapkan mari kita tutup sementara dengan kefaroh majelis khususnya para tamu kita. Sebelumnya saya minta foto bareng. Jadi gue ana sing klaim-klaim, wah si Di Musa ambek Gus Nafis tukaran, wopong tak peluk, tak cium tangannya, tak cium kepalanya gitu loh si Di Musa. Jadi sing setan-setan ini mana yang datang? Gak ada yang datang. Ini sing provokasi. Sing bisik-bisik sini loh saya nggak pernah ketemu. Tapi saya dilapori ya ke Zawiyah. Saya itu dilapori ya, sopo sing kesini dilapori. Mana datang? Gak ada datang kan? Nah, makanya aja pernah mau di kacau balau gitu loh. Jadi duduk bareng, foto bareng kan enak. Nah, diposting bareng kedamaian. Wah, jadi sing kepingin tukaran, kepingin gelut, kan ada itu ahli gelut itu. Siapa itu? Gus Gelut apa itu? Kepingin gelut itu. Lah iso aku ambek iki kene paten-patenan. Wah, iki yo borek. Kayak gitu wis. Ya iku wali gelut Gus apa? Assalamualaikum, akhi. Kapan berjumpa? Bodoh ya. Jadi jangan sampai apa kayak gitu duduk anteng lungguh seneng gitu loh. Saling bahagia, saling senyum. Senyum kan ibadah yang terbaik ya. Nah, lo yang memang senyum terbaik Kanjeng Nabi kan tabasam, tapi gak ngalahi sholat lo ya. Nah, maksud saya gitu, guyon. Jadi ini sih perlu kita jalin. Saya kira itu moderator. Jazakumullah khair. Ini juga pembawa acara. Mari kita tutup dengan kifarul majelis. Tapi setelah itu ada majelis khusus YKMI dan saya mohon nanti bareng-bareng bisa menandatangani ke dukungan kita bahwa hal-hal yang bersifat halal harus diperjuangkan di Republik ini. Dan ini adalah semoga menjadi bekal kita syahadah kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku telah lindungi, aku telah dukung umatmu untuk menuju halalan thayyibah. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan suratul Fatihah dengan selawat 3 kali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد بالسر ونور وبالحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah ditutup ya, kami selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.